Gawat, ternyata tidak di-record tadi. Oke, fine. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita harus mengubah ini menjadi expectation ya. Dan expectation ini sebenarnya kita bisa dikompos ya. Jadi PX itu kan seperti yang sudah tadi dijabarkan, ini merupakan PX, Z atau joint distribution antara X dan Z, dan PZ given X ya. Dan kita punya satu lagi, ini sebenarnya anggap aja kayak function tambahan untuk distribusi yang kita mau tambahkan di dalam formulasi kita. Nah, dari sini, kalian lihat ya, kita bisa tambahkan QZ given X, dibagi QZ given X. Yang kalau misalnya kita coret-coret sih bisa aja jadi satu ya, yang nggak akan mengubah persamaannya sebenarnya. Tapi kalau kita misalnya dikompos ini, menjadi seperti ini, seperti yang saya tadi sudah bilang, log ini bisa kalian pecah menjadi, dari kali menjadi tambah di sini ya. Jadi kita bakal punya satu ini dan satu lagi ini, term yang di kiri dan term yang di kanan. Untuk term yang di kanan mungkin beberapa teman-teman sini udah pada familiar ya, karena term di kanan ini sebenarnya adalah KL divergence ya. KL divergence antara Q Z given X dan P Z given X. Dan PZ given X ini sebenarnya adalah distribusi yang kita mau cari ya, atau distribusi yang kita pengen targetin. Dan QZX ini adalah distribusi yang sebenarnya kita mau estimasi. Jadi sebenarnya formula ini adalah formula dari elbow yang dipakai di variational autoencoder. Jadi kalian mungkin sudah familiar kalau misalnya di variational autoencoder, QZ given X-nya di sini dan PZ given X-nya di sini, biasanya sih ini dipakai menggunakan Gaussian distribution ya, dengan identity sebagai variance-nya. Dan kalau misalnya beberapa teman di sini nggak tahu variational autoencoder, jadi kita punya satu input dan kita punya encoder yang diparameterize dengan phi di sini, dan kita akan mendapatkan satu latent variable di sini, which is z ya, yang kita mapping dari x yang merupakan input image, dan z ini latent. Latent itu seperti suatu yang abstrak ya. Jadi kita menggunakan neural network dan biasanya ada targetnya untuk bisa mencapai z ini supaya bisa meaningful. Dan kita dapat z di sini, dan z di sini biasanya kita input ke decoder, dan decodernya itu akan menghasilkan yang namanya reconstructed image. Dan kalau misalnya udah dapat reconstructed image di sini, ya berarti dari sini dan di sini ada hubungannya. Jadi biasanya orang pakai ini di loss function-nya ini ya. Dan ini berelasi erat sebenarnya dengan yang di sini ya, di term yang di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian diffusion modelnya. Sebenarnya saya membawa VAE terlebih dahulu untuk menghubungkan apa sih, gimana sih kita cara melihat diffusion model yang sekarang ada dengan existing model yang mungkin lebih familiar di telinga ataupun di mata kita. Jadi sebenarnya kalau kita melihat encoding gitu ya, encoding itu ya kita mapping dari satu image ke satu latent variable ya.
Dan decoding itu adalah kita mapping dari satu latent variable ke reconstructed ataupun ke input image yang mau kita tuju. Jadi di diffusion model ada beberapa iterasi, bukan cuma satu iterasi kayak di VAE. Ada beberapa iterasi dari X0 sampai XT. Dan ini kita bisa kategorikan sebagai encoding ya. Dan ajaibnya di diffusion model, encoding ini nggak harus kita parameterize atau nggak harus parameternya itu kita train. Jadi kita encoding di diffusion model itu sebenarnya menambahkan noise ya ke image yang kita punya. Sampai benar-benar hancur. Hancur di sini dalam arti gambar yang ada di sini ini adalah Gaussian distribution. Dan kita mau reconstruct ini balik ke image semula yang kita punya. Oke, ini yang namanya decoding. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Mungkin bukan pertanyaan ya, cuma sampai sekarang saya merasa ajaib gimana caranya autoencoder itu latent variable-nya bisa sampling tapi bisa rekonstruksi. Ada insight nggak kira-kira ya kenapa ini bisa terjadi? Sorry, bisa diulang pertanyaannya? Ya itu kan latent variable-nya disampling dari distribusi aja tuh. Terus somehow secara magic decodernya bisa jadiin hasil sampling berubah jadi image. Kayak agak merasa ajaib aja kenapa bisa gitu ya. Oh, maksudnya di daerah sini ya? Yang variational autoencoder. Yang di sini? Yang QZ given X kan itu kan Z-nya disampel dari distribusi aja tuh. X ya. Ya. Iya. Jadi maksudnya Z-nya itu bisa beda-beda untuk setiap iterasinya kan. Maksudnya untuk setiap kali inference-nya lah jatuhnya. Iya, Tapi iya benar. decodernya bisa secara aja bikin itu jadi image kayak terasa magic aja. Ada mungkin insight yang lebih ini nggak? Yang Emang lebih mungkin intuitif lebih ya. matematis, yang lebih intuitif untuk menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Maksudnya di division model kan ya? Yang VAE juga termasuk sih. VAE kan Oh, biarpun di VAE. gambarnya agak kabur-kabur kan masih meaningful ya. Iya. Ya, sebenarnya ini kan decoder itu kan fungsinya untuk merekonstruksi balik ya dari satu variabel antah berantah lah, anggaplah ini Z ini ya. Karena kita nggak tahu kan sebenarnya dia ini referensinya tuh kemana. Nah, menurut saya dari decoder di sini, ini dia mencoba mapping balik dari gimana gambarnya sebentar. Saya hapus dulu. Jadi seandainya kalau kita misalnya punya, ya anggap aja fungsi, satu fungsi ya. Satu fungsi itu mapping antara satu poin ke poin lainnya di dua domain space yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita punya di sini Z dan di sini X given Z gitu ya. Jadi anggap aja ini sebenarnya bergantung kepada Z yang di sini. Tapi masalah Z yang di sini, ini biasanya tuh ada faktor randomize gitu kan ya. Nah, makanya Iya, itu ya. makanya faktor randomize ini sebenarnya yang membentuk si jalannya ini nggak benar-benar jadinya tuh satu ke satu di sini. Jadi kita bisa membuat ini lebih nggak discrete gitu, jadinya lebih continuous. Begitu kita tambahkan misalnya noise gitu ya, mungkin di dalam space si Z-nya ini, titik yang ini bakal bergeser sedikit lah misalnya.
ke 1,1 gitu. Dan di sini begitu kita mapping balik, karena decoder ini adalah misalnya kita pakai neural network ya, dan neural network tuh sangat sangat bagus untuk interpolasi. Jadi kalau misalnya kita sudah training dengan banyak-banyak data, misalnya dari kita mapping dari Z ke X gitu, maka kita bisa mendapatkan beberapa variasi yang mungkin nggak ada di datasetnya kita yang awal. Jadi misalnya kalau kita mau rekonstruk MNIST ya, digit gitu, misalnya kita tulis 1 kayak gini ya, dan ini ada di dataset kita. Tapi bisa jadi karena kita tambahkan beberapa noise gitu, ya mungkin satunya agak berubah kayak gini gitu. Dan ini bisa aja terjadi, dan ini masih di recognize sebagai 1. Aku nggak tahu nih, apakah ini lumayan intuitif atau... Tadi penjelasan tentang nggak jadi diskret lumayan intuitif sih. Sudut pandangnya menarik. Oke, thank you. Lumayan itu menjawab. Oke, sip. Oke, untuk variational autoencoder ya, di sini kita bisa lihat kita punya observe-nya itu X dan latent-nya itu Z untuk VAE ya. Dan diffusion models kita punya observe-nya itu X0 dan latent-nya itu sebenarnya banyak ya. Ada X1 sampai XT. Nah, ini yang membedakan variational autoencoder dengan diffusion models. Dan di diffusion models itu latent-nya ini sebenarnya dalam beberapa tahapan proses. Makanya di sini kita punya joint distribution-nya itu berbeda. Joint distribution-nya itu antara X0 sampai XT, which is yang di dalam iterasi kita, dan Q-nya ini kita ada beberapa juga Z di sini ya. Jadi kalau misalnya kita ingat ya, ini sebenarnya bisa kita decompose menjadi persamaan yang seperti ini untuk probability-nya. Tapi karena sebenarnya diffusion ini merupakan Markov chain, maka kita nggak perlu bergantung ke, misalnya kita mau nyari X3 kita nggak perlu bergantung ke X1, bisa kita omit di sini sebenarnya. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan encoding di sini, which is Q. Itu kalau misalnya kita mau dapat XT itu, kita rekonstruk dari XT-1. Jadi XT itu, kalau misalnya di dalam diffusion, ini kan sebenarnya kita memberikan noise ya. Jadi XT itu bakal lebih noise dibandingkan XT-1. Dan gimana sih biasanya ya Q di sini atau function di sini kita representasikan sebagai Gaussian ya. Kita punya mean dan kita punya variance. Nah, sebenarnya untuk akar alfa dan akar alfa t dan 1 minus alfa t ini, mungkin kalian bisa cek di paper aslinya gimana bisa cara dapetin ini. Dan sebenarnya ini adalah faktor ya. Jadi faktor itu untuk iterasi yang berbeda, alpha t-nya juga akan di-set berbeda gitu. Dan ini sebenarnya user parameter define ya. Jadi nggak ada nilai pasti untuk ini, dan kita bisa otak-atik sebenarnya di dalam training model si diffusion ini. Jadi kira-kira seperti ini ya ilustrasinya. Kalau kita punya satu data tertentu ya, anggapnya di distribusi tertentu, dan kita mau nambahkan noise. Kalau kita misalnya terus menambahkan noise ke image-nya, lama-lama kita akan mendapatkan Gaussian distribution di sini ya, sebagai titik akhir kita. Dan biasanya kalau misalnya kita menggunakan original diffusion model itu di sini 1000 steps. Nah, lantas gimana sih kalau kita misalnya mau menyambungkan antara si diffusion model ini dengan distribution matching ya. Kalau kita ingat tadi, sebenarnya kan utamanya dari generative model adalah distribution matching. Dan distribution matching di sini
kita mau misalnya X2 di sini ya. Kita mau distribution di sini itu matching dengan distribution yang ada di sini juga. X hat 2 yang kita estimate di sini. Jadi sebenarnya secara konsep ya mirip-mirip aja ke kayak VAE, tapi ini nggak pakai downsampled ya, dari misalnya dari image inputnya itu ke latentnya itu yang biasanya jauh lebih kecil size-nya. Jadi X0 sampai Xt di sini bakal sama. Makanya diffusion model yang awalnya banget, yang bukan stable diffusion, itu benar-benar berat banget untuk GPU. Dan biasanya orang-orang cuma training di image yang resolusinya 64 dikali 64. Dan benar-benar lama untuk trainingnya. Tapi boleh tahu nggak ini paper aslinya yang mana ya? Kalau mungkin paling nggak author-authornya aja lah, nama author pertamanya. Oh, iya. Yang paper aslinya banget tuh Jonathan Ho. Jonathan Hu. Ya, Jonathan Ho diffusion model. Oh, Kalau nggak HO salah ya. 2020 atau 2021 kayaknya. Namanya HO ya. HO ya, Jonathan Ho. Oh, oke. Jonathan Ho Diffusion Model ya. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau ya, mau melakukan encoding di sini. Caranya itu adalah kita bisa menggunakan langsung di sini X1 dan X2 ditambah dengan noise yang sudah kita set. Ya, anggap aja kita bisa menggunakan random noise ya, dengan variansnya itu identity atau 1, dengan min-nya itu 0. Jadi anggap aja kayak kita punya di sini 0 dan kita punya radiusnya itu 1 ya di sini. Yang membedakan antara X1 dan X2 ini adalah di sini. Ini adalah skala yang bakal di-apply kalau misalnya kita makin mendekatin XT, maka skala di sini akan jauh lebih besar, skala yang di kanannya. Kalau misalnya kita mau mendekatkan X lebih ke X0, misalnya ini X1 ya, maka akar alfa di sini nilainya biasanya kecil. Ya, anggap aja misalnya ini 0,01 gitu, dan ini 0, salah, ini harusnya gede. 0,99, ini 0,01 gitu ya. Ini cuma perumpamaan aja ya. Dan kalau kalian lihat di sini, X1 akan mempengaruhi hasil dari X2. Makanya tuh kayak Markov chain, dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu akan berjalan ya. Ini alfanya konstan atau Alfanya apa ya? konstan. Konstan ya. Ya. Sebenarnya di paper aslinya ada yang pernah dia pernah eksperimen gitu, dan ternyata kalau misalnya kita bikin ini learnable, malah hasilnya lebih jelek dibanding kalau misalnya kita udah predefine sendiri. Kenapa harus muncul term akar ya? Term akar ini sebenarnya kalau misalnya kayak standard deviation itu kan biasanya ada kayak gini kan, apa, kalau misalnya kita ada satu titik dan kita mau bagi ke si standard deviation-nya ini, biasanya ada kayak di square gini. Dan karena ini di square di bawahnya, dan kita sebenarnya mau workingnya tuh sebenarnya kalau misalnya ada dua distribusi yang berbeda, anggapannya ini dua distribusi Gaussian gitu ya, kita nggak bisa tarik langsung alpha di sini kalau misalnya kita mempertimbangkan diffusion model. Jadi diffusion model itu
dia bakal punya path-nya itu tidak beraturan seperti ini. Dan ini sebenarnya alfanya ini bakal mempengaruhi skill-nya. Jadi kalau kita mau jalan misalnya dari titik ini ke titik ini ya, ada banyak jalan kan? Ada kita bisa ambil garis lurus gitu ya. Atau kita misalnya mau ambil garis melengkung. Nah, ini sebenarnya si akar alfanya nih atau si sigma square ini yang akan mempengaruhi kita punya skalanya ini. Apa kita mau garis lurus atau sebenarnya kita mau garis melengkung. Lebih supaya bisa relevan ke sigma square jatuhnya. Oke. Iya, benar, benar. Jadi si sigma square, jadi kan kamu lihat dari sini kan, kan sebenarnya variansnya di sini nggak ada ininya kan, nggak ada square-nya kan di sini. Iya. Oh, oke oke nyambung ke sana ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya untuk diffusion model tuh untuk path-nya dari satu satu titik ke titik lainnya, misalnya X0 ini sampai ke sigmanya benar-benar XT lah gitu ya, yang benar-benar noise gitu. Ya, mereka jalannya bisa banyak gitu. Makanya kita nggak bisa pakai, kan biasa kalau interpolasi kan eh, langsung alpha satu minus alpha satu aja misalnya gitu ya. Ya karena ini ada lengkungannya sih. Jadi dia nggak benar-benar garis lurus. Kira-kira gitu sih untuk simpelnya. Nah sebenarnya kalau kita kalikan yang sesuatu yang dalam sini, jadi ini X1 sebenarnya. Yang kita ambil dari sini. Dan ini kita bisa buat ini rekursif. Jadi alpha satu kali alpha 2 satu kali alpha 2 kalau kalian masukin ini satu-satu. Jadi ini X1 kan. Jadi X2 ini sendiri kita bisa estimate dengan menggunakan X0 itu sendiri. Jadi kita nggak perlu nih, kita masukin satu-satu encodingnya dari X0 ke X1, X2, X3, X4, X5 gitu. Kita bisa langsung dari X0, kita jump ke X100 misalnya gitu. Which is sudah noise-nya mungkin lebih parah dibanding X1, X2. Nah, setelah kita dapatkan ini, ya kita bisa reformulasi lah ya. Supaya lebih gampang, kita ada alpha T yang punya head-nya di sini, dengan multiplikasi alpha I yang sudah dari 1 sampai T yang kita mau gitu ya. Misalnya T sama dengan 100. Di sini kita juga bisa ganti ya, di min dan juga variance. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang di KL divergence-nya ini, kalau misalnya kita punya datanya tuh di dalam love distribution, kita akan mulai matching antara XT minus 1 di sini dan XT minus 1 yang kita prediksi. Nah, sebenarnya kan tadi kita bisa dapat XT-nya tuh dengan pakai rumus yang tadi ya, yang sebelumnya. Yang X0 kira-kira kayak gini. Nah, tapi sebenarnya XT-1-nya ini kita mau bergantung kepada XT dan X0. Jadi sebenarnya ini bakal dua-duanya nih. Karena XT ini kan kita ada sesuatu yang random di sini. Jadi XT-nya tuh untuk satu run dan run kedua bisa jadi beda kalau misalnya kita punya seat yang berbeda. Oke, sekarang ini bentuk ilustrasi ya. Ilustrasi kita punya X0 dan XT, dan
xt-1 mungkin ya kira-kira di sini lah ya. xt-1. Direpresentasikan dengan yang warna hijau di sini. Dan ini adalah distribusi yang kita estimasi. Yang kita perlu lakukan adalah kita harus menarik ini dari sini ke sini ya. Dan di sini, ini ya kalau misalnya sebelumnya itu adalah min-nya itu cuma 1 gitu ya, misalnya min-nya x0 gitu ya, atau xt gitu. Nah ini min q di sini sebenarnya ada dua faktor nih, xt dan x0. Dan yang kita prediksi di sini, ini bergantung dari xt yang kita punya, karena kita mau di noise kan ya. Kita mau di noise xt ini jadi xt-1 misalnya gitu. Dan mereka bisa bersatu, kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang tadi, oke, kita bisa langsung menggunakan dua distribusi kayak gini, atau dua min kayak gini, lalu kita kurangkan. Ini mungkin kalian ada beberapa yang tahu, untuk distribution matching bisa langsung gunakan min menggunakan MMD. Tapi di sini karena kita punya expectation, jadi ya sebenarnya expectation-nya ini bakal kalian akumulasi ya untuk beberapa XT, kombinasi XT yang kita punya di dataset. Makanya kita bisa estimasi distribusi di sini. Oke, untuk modelnya, model diffusion model ya. Ya kita punya encoding ya. Kita ada dua input nih. Satu inputnya itu adalah noise, satu lagi inputnya itu adalah image, dan kita melakukan encoding. Kita memberikan beberapa noise di sini. Lalu unit kita itu akan memprediksi yang namanya tuh mu theta di sini untuk kita matching dengan mu q. Nah, yang tadi sebenarnya di sini ya, antara xt0 dan xt ini sebenarnya ada satu formula ya, mungkin kalian bisa lihat di papernya nanti. Dan formulanya tuh kira-kira seperti ini ya, untuk bisa menentukan sebenarnya ini adalah xt-1-nya anggapannya gitu ya. Ini juga xt-1 tapi yang kita prediksi. Ini adalah seperti interpolasi antara xt dan 0, x0 ya. Ini adalah interpolasi antara xt dan yang kita prediksi. Jadi ini bisa kita coret dua-duanya. Dan kita punya x0 dan x hat theta ya. Makanya kita nggak perlu mengkomparasi antara dua min ini lagi, tapi kita langsung bisa mengkomparasi antara x0 yang kita punya, input image di sini, dengan rekonstruksi yang kita punya. Tapi ini rekonstruksi sebenarnya xt-1 anehnya. Sebenarnya. Kalau misalnya by definition yang di sini ya. Tapi kita mau yang kita rekonstruksi itu semakin dekat dengan si x0 yang kita referensikan. Dan sebenarnya kita bisa mensimplifikasi ini lagi. Jadi kalau kalian lihat ya, sebenarnya di daerah sini, ini kan ada x0 ya. X0 itu kalau misalnya yang tadi kan, berarti xt itu sama dengan yang akar alfa t ini x0 ya. Terus plus atau minus lah, terserah ya, nanti sesuaikan aja. 1 minus alfa dengan epsilon ya. Jadi kalau kalian ini otak-atik itu bisa dapat yang di sini. Setelah kita dapat di sini, ternyata kita dapat x0 di sini ya. Kita bisa ganti di sini.
dengan mengganti di sini ya, x0 di sini, maka kita bisa mendapatkan langsung sisanya itu kalau misalnya kita kurang-kurangin dan kita lakukan kayak coret-coret antara denominator dan yang di atasnya itu ya, kita bisa mendapatkan sebenarnya sederhana aja langsung si epsilonnya atau si Gaussian noise-nya. Dan di sini kita bisa langsung dapatkan noise yang kita prediksi. Makanya hasil akhirnya itu adalah kita bisa mendapatkan noise yang kita prediksi dikurangin dengan noise yang kita sampel secara acak. Makanya pentingnya matematika di sini, kita bisa mengubah formulasi yang satu yang rumit dengan suatu proksi yang mungkin kita nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Oh, kok bisa ya kita cuman estimasinya itu estimasi si epsilon atau noise yang kita mau cari aja dengan referensi noise yang kita sampel secara acak. Nah, ini sebenarnya cuma interpretasi aja. Jadi, apa sih kita eh, estimasi si epsilon ini atau si noise-nya ini? Jadi di 3D formula sebenarnya ini ada nih. eh, Sebenarnya si epsilonnya itu adalah gradien dari log P given Z gitu ya. Dan kalau kalian lihat di sini, kan kita punya X0, dan kita punya si epsilonnya di sini ya. Dan mungkin kalian ada yang tahu ini namanya score function ya. Jadi kita mengestimasi yang namanya tuh gradien di sini. Jadi gradiennya itu bakal kita estimasi sesuai dengan poin xt yang kita punya. Ya ini cuma interpretasi aja. Jadi ada orang awal-awalnya itu sebelum diffusion model, mereka memprediksinya itu memprediksi si gradiennya. Yang sebenarnya jauh lebih sulit karena untuk mendapatkan ground truth dari si gradiennya ini, kita harus hitungnya tuh jauh lebih sulit. Jadi kira-kira kayak gini ya. Jadi xt ke xt-1 sampai x0, ya makin lama makin di noise ya. Dari yang benar-benar noise banget. Nah, mungkin ada beberapa yang kalian udah tahu juga. Jadi sebenarnya kita tadi training ya untuk denoising itu. Misalnya ini xt-nya nih t-nya sama dengan 1000 ya. Dari 1000 ke 0 itu wah, itu lama banget kalau misalnya kita menggunakan GPU yang jadul ya. Jadi ada satu teknik yang namanya DDIM, dan DDIM ini nggak Markov chain ya. Jadi dia nggak bakal bergantung, misalnya xt ini bakal bergantung dengan xt plus 1 gitu. Atau xt minus 1 bergantung ke xt. Jadi kita bisa pakai loncat di sini. Loncatnya itu adalah sebenarnya di sini kan kita punya rumus ya, xt minus 1 dan ini x0 dan ini anggap aja kayak noise yang kita tambahkan ya. Dan dari sini ke sini, ini sebenarnya x0 ini kita bisa prediksi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan xt yang kita punya dikurangi dengan ini ya, yang epsilon. Jadi kita bisa estimasi ulang S0-nya. Dibandingkan kalau misalnya kita di sini, biasanya xt minus 1-nya itu kita pakainya itu xt minus tapi ini biasanya tuh kayak begini ya. Jadi
si epsilonnya ini cuma bakal mengurangi dari si xt-1-nya nih. Untuk ke xt-1 doang. Jadi ini tetap menggunakan xt awal. Sedangkan ini kita menggunakan xt0 ya. Ini plus ya. Sorry, ini plus. Jadi ini menggunakan minus untuk mendapatkan xt-1. Dan kita menggunakan ini. Sorry, ini xt-1 ya. Ini x0. Jadi kita menggunakan plus di sini. Supaya bisa dapetin balik. Dan kita, untuk mendapatkan x0 ya tadi kita balikin aja tinggal dari xt yang kita punya. Oke. Ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita bisa loncat dari misalnya x3 balik lagi ke x0. Dan ini udah pasti x0-nya tuh masih jelek ya. Jadi kita harus butuh beberapa iterasi lagi. Dan ini bisa mengurangi 1/5, hampir 1/5 iterasi untuk inference yang lebih cepat. Dan ini salah satu yang mungkin terkenal, Stable Diffusion ya. Jadi Stable Diffusion ini tambahannya itu adalah mereka menggunakan encoder dan decoder. Jadi original DDPM atau diffusion model itu langsung ke image-nya ya. Mereka work di image space, tapi kita di sini menggunakan latent space. Jadi ada encoder dan decoder. Kita bakal mapping dulu ke latent-nya. Ini cara ini sangat efektif karena image yang kita punya, misalnya kita punya 512 kali 512 ya. Ini sangat-sangat besar sekali. Kalau misalnya kalau kalian mau menggunakan diffusion model ya, anggaplah kalian punya GPU yang cukup. Diffusion model tuh nggak bakal bisa bekerja bagus untuk misalnya di sini resolusi latent-nya itu atau resolusi image yang kita punya tuh gede banget, misalnya 512 kali 512. Diffusion model nggak bisa memprediksi ini secara bagus karena ini resolusinya tuh terlalu gede. Dan itu membutuhkan waktu sangat-sangat panjang. Mungkin kalau misalnya untuk iterasi normal ya, mungkin kalian pakai 1000 steps ya. Untuk resolusi 64 kali 64. Tapi karena di sini kita punya 512 kali 512, mungkin kita butuh mungkin 100.000 atau 200.000, 300.000. Makanya ini sebenarnya nggak visible ya. Makanya kita menggunakan encoder di sini supaya dari 512 kali 512 ini kita bisa kompres gitu ya. Jadi misalnya 16 kali 16 yang lebih gampang untuk bisa diffusion model di sini kita train. Nah, sebenarnya diffusion model ini juga bisa dipakai untuk classification. Dan kita bisa pakainya tuh sebenarnya menggunakan prediksi noise yang kita punya ya. Dan again kita menggunakan C di sini adalah kategori yang mau kita tuju ya. Jadi kita sebenarnya bisa pakai ini langsung untuk softmax classifier. Ini beberapa contoh yang saya mau kasih. Dan di diffusion ini juga begitu kita mau melakukan iteratif ya untuk optimization-nya, kita bisa melakukan iteratifnya itu dengan menggunakan classifier. Jadi satu classifier yang kita sudah define ya, misalnya ada papernya dari si Joshua, itu menggunakan classifier-nya itu text recognition. Itu bisa kita padukan juga ke diffusion model. Nah, di sini salah satu paper yang saya ambil, yang recent paper ya. Jadi dia menggunakan, misalnya dia menggunakan Face ID ya, atau landmarks itu, untuk dibandingkan dengan generated image-nya. Jadi di beberapa iterasi di sini, ini bakal di-apply classifier. Dan dari classifier ini akan mengupdate si image yang bakal di-generate di sini. Oke, beberapa kekurangan dari diffusion model ya. Diffusion model itu sulit untuk dikontrol, jadi tingkat randomness-nya itu lumayan tinggi. Kalau kalian masukin text decision apa, itu belum tentu bakal keluar seperti yang kalian inginkan. Yang kedua, generation-nya itu benar-benar slow. Untuk low-end GPU ya, kira-kira it takes
sekitar 20 menit. Dan sebenarnya untuk generative model itu sendiri kita sangat sulit untuk quantify juga ya, secara metrik. Jadi most of the time kita masih butuh human in the loop untuk ngecek strukturnya, fidelity-nya, dan kualitas sampel yang kita generate. Dan ada beberapa open topics ya, yang sedang di research di beberapa lab di dunia. Itu yang pertama ada gimana sih kita buat diffusion model ini supaya bisa lebih cepat. Misalnya kita cuma butuh satu step untuk inference. Atau yang kedua, gimana sih kita bisa menggunakan diffusion ini untuk berbagai macam classification, misalnya untuk object recognition, untuk object counting, dan seterusnya. Dan gimana caranya diffusion model ini kita bisa gabungkan dengan multimodal yang lain, misalnya dengan LLM gitu ya, tanpa kita harus men-training ulang si LLM-nya. Jadi itu training free. Ya, yang keempat, gimana caranya kita misalnya punya beberapa diffusion model yang berbeda-beda, misalnya text to audio, text to image, text to video. Gimana caranya kita bisa menggabungkan semuanya supaya bisa align. Misalnya kita mau generate video dengan audio, align dengan misalnya ketukan beat dari si videonya. Nah, itu juga masih ongoing research-nya. Oke, gitu aja untuk presentasi hari ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Ya, Agi boleh bertanya. Halo kok. Ya, siap. Yeah, I'm still a little bit confused by the math. I'm not that strong on the math. Tapi aku mau nanya lebih ke core-nya. Jadi kan Ya. sebenarnya kan division-nya kan anggapannya inspiration-nya ambil dari variational autoencoder lah ya. Ubah sebuah distribusi gambar originalnya jadi latent space. Habis itu balik lagi ke original gambarnya kan. Iya. Ke original distribution-nya. Nah ini kan pada division kan dia diwakilin dalam bentuk Markov chain juga kan, di mana tahap encoding itu literally cuman adding random noise, adding sampled noise, habis itu decoding-nya itu ngepredik hasil noise-nya kalau di remove sesuai dengan tahap encoding itu kan. Jadi kalau encoding tahapnya ya artinya yang decoding tuh nanti objektifnya itu bakal ngilangin noise yang gambarnya seperti tahap yang paralel di tahap encodingnya kan. Iya, benar. Nah, aku mau nanya, jadi diffusion model ini kan kau bilang tadi hard to control ya, soalnya kan balik lagi kita nambahin noise-nya itu pakai randomly sampled Gaussian distribution kan. Iya, benar. Nah, jadinya kalau kayak gini, given kalau misalnya starting point-nya saya ambil misalnya aku nge-sample randomly sampling Gaussian distribution nih. Nah, itu misalnya aku run it through di decoder gitu. Itu hasilnya beda-beda terus jadinya atau deterministik hasilnya kok? Ah, iya. Untuk decoding itu kan prosesnya kita menambahkan noise ya di setiap iterasinya. Dan Nah, tentu saja untuk diffusion model bakal berbeda kalau kita menggunakan seed yang berbeda. Jadi kan Gaussian noise itu kalau misalnya kita set seednya sama, itu kita bakal mendapatkan Gaussian noise yang sama gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan seed yang berbeda itu bakal kita dapatnya berbeda juga. oh oke oke, seedingnya di Gaussian noise-nya ya. Ya, karena itu kan berkaitan dengan sampling kan. Sampling itu Heeh. ya berkaitan juga dengan seed yang kita define. Oh, tapi kok pas proses decodingnya, kalau decoding kan dia berarti anggapannya kalau yang T-nya sama dengan nol, anggapannya itu kan dari pure noise baru dimasukin ke denoising unitnya kan sekali. Hmm. Nah, itu artinya pas pada proses itu sebenarnya perlu modelnya selain selain ini ya apa selain conditioningnya dari apa
dari attention-nya, dari attention text atau image lainnya. Nah, itu tuh gimana cara dia, apa ya, gimana cara di, eh gimana phrasing-nya ya? Dari mana dia tahu distribusi Gaussian yang dia harus remove gitu? Karena pas di codingnya itu, pas ngubah dari noise jadi gambar, unitnya kan nggak tahu apa distribusi apa Gaussian yang disampel, yang di randomly sample gitu. Hmm, Agi maksudnya yang kita pakai di loss function ya? Yes, pas udah tahap di denoising unitnya kok. Atau mungkin aku nggak nangkap aja sih objektifnya tadi, yang pas di denoising unitnya. Yang ini ya? Ya, Iya. Iya sebenarnya kan ini asal muasal equation-nya tuh sebenarnya tuh kayak gini ya. Jadi kita tuh sebenarnya mau bandingin antara mu di sini hmm. xt ya, given x0 ya, sama x0 ya, Yes. sama mu yang di sini kan. Betul. Yang anggapannya paralelnya lah. Iya, sebenarnya itu karena kita bisa jabarinnya tuh secara matematik aja. Jadi di sini x0-nya ini kita ganti dengan x0 yang di sini. Jadi ada persamaan di sini kan. Nah, persamaan di sini kalau misalnya kita masukin untuk menggantikan x0 di sini, maka kita bisa mendapat ini kayak gini. Which is kita cuma ada si epsilonnya ini aja. Bukan x0 lagi. Oke, jadi sample Gaussian distribution-nya aja ya jadinya. Iya benar, jadi sample Gaussian distribution-nya aja. Nah sebenarnya ya begitu sudah sampai di sini kan, ini kita bisa coret kan sebenarnya. Kalau misalnya kita masukin ke sini kan, Ya. atasnya kan, ini kita bisa coret. Dan ini kan sebenarnya ini kayak skala aja kan. Skalanya ya kita bisa masukin ke WT di sini. Makanya kita bisa langsung pakai objective function-nya tuh pakai epsilon ini aja, which is cuman kita sampel dari Gaussian distribution 0, identity. Sebenarnya itu lebih karena formulasi matematika aja. Jadi kalau Agi lihat di beberapa division model lainnya tuh ada yang rumusnya itu berbeda jauh. Jadi sebenarnya kita bisa pakai juga di sini xt yang kita prediksi lah, misalnya xt pakai parameter theta lah, sama xt yang kita dapetin dari encoding. Ini juga possible sebenarnya. Oke. Jadi ya ada beberapa variasi memang. Cuman variasi yang orang pakai di division model itu kebanyakan yang pakai si epsilon ini karena itu sudah dimodifikasi lah istilahnya tuh, formulasinya udah diturunin dan orang ada beberapa kali coba pakai untuk di eksperimen dan mereka ketemunya so far yang paling bagus ya pakai ini. Dibandingkan kalau misalnya kita bandingkan si input image-nya itu dengan yang reconstructed image. Jadi ya, kalaupun kita pakai ini tetap nggak salah. Ya, tergantung cara formulation-nya aja itu berarti. Iya, tergantung pada cara formulation aja. Tapi sebenarnya cara formulation ini bakal mempengaruhi besar di implementasi. Begitu kita implementasi modelnya,
kalau misalnya kita pakai input ini, setahu converging-nya jauh lebih lama dibandingkan kalau misalnya kita pakai si epsilon. Kita prediksi epsilon. Oh. Ya, itu lebih clear out sih objective function-nya. Sama mungkin lagi satu kok. Kan aku kan selama ini lebih familiar dengan GAN kan, Generative Adversarial Network. Hmm, Kalau dari GAN kan ya notabene GAN kan konsepnya lebih simpel daripada inilah gitu. Soalnya iya, kan dia sampling dari uh, sampling random Gaussian, ya which is itu jadi latent space-nya translate to to anggapannya ya end result-nya jadi an image kan. Unique ya. iya, Unique latent space itu translate to an image, dan latent space itu notabene kan apa ya, mempunyai meaning dari networknya bisa dibilangnya. Kalau sampel latent space-nya di sana, hmm, ya hasilnya bakal gambarnya sama juga kan. Bahkan ada beberapa GAN yang latent space-nya itu artinya eh, bisa diinterpolate sehingga kalau latent space-nya itu punya meaning gitu. Jadi kalau digeser ke sini, gambarnya bakal berubah ininya gitu kan. iya Kalau di benar. J. Nah, kalau di diffusion kok, eh, ya mungkin ini terkait dengan variational autoencoder juga sih. Tapi kalau di diffusion kok latent space ini ada meaningnya nggak kok? Artinya kan kalau di VAE sama diffusion kan apa middle resultnya kan dia jadi pure noise ya. Hmm. Nah, pure noise ini sebenarnya ada apa ya? Ada semantic meaningnya nggak sih kok sebenarnya? Itu yang aku susah wrap around diffusion model. Soalnya dia seemingly out of random gitu. Iya, Habis itu removing random noise juga gitu. iya, iya. Sebenarnya itu masih ongoing research sih. Itu pertanyaan bagus banget. Jadi sebenarnya kita di computer vision community juga belum ketemu nih Oh, untuk ngedapetin semantic meaning dari beberapa reconstructed istilahnya reconstructed iteration-nya lah gitu ya. Ya kita kita belum bisa pakai si latent latent apa kayak latent factor yang keluar dari unit gitu. Salah satu yang mungkinan paling bisa pun kita harus menggunakan formulasi dari si diffusion-nya sendiri yang di sini. Yang ini sebenarnya juga faktor kita nggak bisa pakai untuk apa-apa nih. Ini cuma kita bisa pakai di logit space-nya. dari deltanya itu yang pakai classification kan. Iya, dan itu pun kita harus masukkan sendiri kategorinya di sini. Jadi Nah, untuk diffusion-nya ini ya text conditioning-nya ini kita harus masukin. Misalnya foto of gitu. dog gitu. Jadi ya agak Berarti kalau sulit ada memang 1000 kelas pakai itu dulu. dimasukin harus dilakuin 1000 kali prosesnya ini berarti ya. Iya, sebenarnya nggak harus 1000 kali juga sih. Jadi Oh, ya mungkin ada kita sampel mungkin beberapa kali misalnya di iteration 100, 50 sama 10 gitu. hmm. Oke. Oke deh kok, ya itu sih yang confusion gue nomor satu dulu. Iya, Oke. Oke deh, thank you ya kok. oke oke, sama-sama. Ya ini mungkin ini ada ada tambahan dari Fernando. Ya ini benar sih di self attention di sini di daerah sini sebenarnya ada yang bisa dipakai gitu untuk semantic meaningnya. Cuman untuk semantic meaning di sini sebenarnya masih agak sulit juga dipakai untuk misalnya untuk classification atau sejenisnya. Karena classification di sini sebenarnya tergantung dari iteration keberapa yang kita kita ambil gitu. Iya, setuju. Biasa kalau nggak salah dipakainya sekitar step ke 300 atau berapa gitu. Iya benar, itu yang lumayan sulit sih kita untuk nentuin itu. Jadi makanya untuk division model masih agak jarang sih dipakai di classification task. Hmm. Aku sebenarnya ada pertanyaan juga kok Iya, tentang DDIM sebenarnya. Jadi iya. pertama, thank you kok buat presentasinya hari ini. Jadi aku ada pertanyaan buat alpha value-nya tadi yang Koko mention. Jadi yang aku bisa interpretasiin tuh, jadi alpha value itu kayak semacam
weight rasio weight gitu ya antara input image sama Gaussian noise-nya gitu. Iya, benar-benar. Jadi ya kira-kira kalau misalnya kamu bayangin dua data point gitu ya, atau 2 poin lah gitu. Kalau kalian lakukan itu interpolasi di secara linear, itu kan biasa rumusnya ya alpha x plus 1 misalnya alpha x2 misalnya. Kayak gitu ya. Hmm. Tapi di sini karena scale-nya ini kita pakainya tuh nggak secara linear, makanya Oh. kita pakainya tuh di 1 minus alpha t di sini. Dan alpha t-nya ini ada satu series tertentu sih yang diimplementasinya tuh dipakai di DPM atau di DIM. Iya, ya setahu aku alpha value itu kalau nggak salah sekitar 0,99 something gitu. Angkanya mendekati 1 gitu, nggak salah. Kayaknya itu tergantung dari T yang kita tuju sih. Jadi kalau misalnya kita ada misalnya 1000 steps gitu ya, ya berarti kita bagi si alpha T-nya nih ke 1000 ini. Oh, sih. Ya, pertanyaanku lebih ke ini sih. Kayak, kan tadi dibilang alpha T itu biasa udah di predefine sebelumnya Mm-mm. ke specific value. Iya. Aku cuma penasaran kayak di bagian implementasinya gitu. Kalau kita ganti alpha T-nya, mungkin ke value lain gitu. Oh, maksudnya Efeknya untuk ke apa? training ya? Untuk training ya? Iya, untuk training ya. Apakah bakal leads to longer training gitu atau Iya, nggak tahu sebenarnya ini masih debatable sih, tapi orang-orang sudah menemukan yang di original papernya di DPM itu sudah optimal dan mereka udah eksperimentasi jauh lebih banyak dibanding kita yang sebenarnya lebih miskin GPU-nya. Jadi Alpha T yang mereka pakai itu udah pakai series yang mereka temukan paling optimal udah. Jadi ya banyak orang langsung udah lah dibanding kita susah lagi untuk nemuin optimal value dari si alpha T-nya ini pakai aja yang dari si author kasih gitu. I see. Jadi kayak udah ada semacam golden value-nya. Iya benar. Ya, Soalnya kalau misalnya bentar ya, coba aku cek ya. Kalau nggak salah di sini kayaknya. Nih kalau kamu lihat ya yang di bawah ini, gambar di bawah ini. Iya. Nah, gambar di bawah ini kamu bisa lihat kan ada distribusi kecil nih. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Nah, ini ada satu distribusi si Gaussian-nya ya. Iya. Dan ini kan ada kayak istilahnya tuh kayak variance-nya gitu lah ya. Dari sini ke sini kan. Betul. Nah, sebenarnya si alpha T ini bakal berpengaruh di sini untuk scaling-nya. Jadi, kalau misalnya kita salah pilih alpha value, itu bisa melebar kayak gini. Jadi, Oh, pad-nya tuh bisa lebih kacau lagi. Dan untuk mainin pad ini sebenarnya ya harus coba-coba sih dari eksperimennya. oke. Kayaknya aku agak ngerti itu. Ya. Ya, kira-kira begitu sih. Oke, thank you, bro. Ya, sama-sama. Halo kok, mungkin mau komen slash nanya lagi satu. Kok pernah lihat apa nggak namanya cold diffusion kok? Cold Diffusion. cold dingin. Ya, cold as in dingin. COLD. Cold diffusion. Belum pernah sih. Nah, sebenarnya yang goyahin aku terhadap pemahaman diffusion itu di cold diffusion tuh, kalau di diffusion yang biasa kan mereka tuh rely heavily di Gaussian distribution kan, as in
image degradation from a sample Gaussian distribution kan tuh. Nah, tapi kalau di cold diffusion ini dia sama sekali bukan pakai Gaussian kok, tapi pakai arbitrary degradation tuh. As in ditambahin blur, ditambahin noise macam-macam, atau pakai malah gambar sesuatu. Jadi diffusionnya bukan ke arah random noise, malah ke gambar macan gitu jadi. Ya kayaknya aku pernah lihat sih. Yang dia sebenarnya lebih kayak ke image translation kan ya. Iya, betul. Jadi ke image translation gitu. Tapi prosesnya sama kayak diffusion gitu. Prosesnya pakai diffusion juga. Iya. Nah, jadi ini sih yang buat aku bingung correlation-nya antara Gaussian noise atau distribution Gaussian noise terhadap plus image degradation-nya terhadap proses diffusion itu sendiri sih. Iya, sebenarnya untuk diffusion model itu yang dikasih oleh author itu sebenarnya itu lebih ke formula secara general sih. Dan kita berhak atau bolehlah sebenarnya kita punya implementasi berdasarkan definisi dan pemikiran kita sendiri. Jadi kalaupun kita misalnya nggak mau pakai epsilonnya tuh Gaussian noise ya boleh-boleh aja. Tapi ada nggak yang noise yang lain yang bisa kalian pakai yang bisa merepresentasikan mungkin beberapa iterasi supaya bisa jadi distribusi yang lebih common gitu atau yang lebih gampang diprediksi. Kalau misalnya yang kayak transformasi itu kan jadi ada satu distribusi, anggap aja satu distribusi image A gitu, satu lagi distribusi image B. Dan untuk dari satu distribusi image A ke B ini bisa jadi itu jauh lebih sulit untuk di learn dibanding kalau misalnya ada satu distribusi image A ke Gaussian noise kayak gitu. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kita punya satu distribusi A dan distribusi B yang bukan Gaussian gitu. Ya, konsiderasi ini itu juga ya pakainya. Ya benar sih, distribusinya mungkin bisa too far apart, jadinya proses diffusionnya lebih susah juga ya. Sebenarnya dia subsidi. Iya, Oke deh. Supaya nggak ngetem sopir angkot, double decker segala macam. Kalau di sana Oke, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Ini kayaknya udah lebih 30 menit kita. Oke, sip. Kalau begitu, terima kasih teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Dan juga buat pertanyaan-pertanyaannya yang lumayan menarik ya. Sampai jumpa di 2 minggu mendatang. Yang mau presentasi, nanti saya akan share di Discord. Untuk jadwalnya bisa diisi di Excel sheet di sana ya. Oke, thank you teman-teman. sebenarnya Oke, thank you.